Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Nas. Siang. Oke, hari ini kita akan bahas masalah penyelesaian SKU, SKK, sama SPG dan tata cara pelantikannya. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang SKU, SKK. Memahami tentang SKU dan SKK. Mungkin Kak Nas bisa menjelaskan lebih jelas lagi untuk SKU dan SKK. Ya, SKU di pramuka itu salah satu metode kepramukaannya kita adalah dengan tanda kecakapan, Kak. Jadi yang pertama memahami SKU dan SKK, syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus. Nah, ada ketentuan yang harus kita sepakati. Ini kesepakatan ketentuan pada proses penyelesaian TKU atau TKK, bahwa yang pertama adalah SKU dulu, Kak. Jadi kalau misalkan di siaga itu Kak ya, di SKU itu ada siaga umum ya, ini kecakapan umum, ada siaga mula, bantu dan tata. Nah ini kan tandanya Kak. Jadi mula itu 1, kemudian bantu itu 2, tata itu 3. Nah di penggalang ada 3 golongan juga, yaitu ada penggalang ramu, kemudian penggalang rakit strip 2 dan penggalang terap. Kemudian di penegak ada 2, ada bantara dan laksana. Laksananya ini ada bantara, ada laksana. Itu. Nah, poin-poinnya ada di SKU yang banyak beredar. Dari kakak sebagai kakak pembina tinggal mencari buku SKU. Di sana ada poin-poin. Nanti kalau misalkan kakak punya rezeki lebih, kakak bisa cari ini cara penyelesaiannya. Jadi misalkan cara penggalang ramu, sesi lulus SKU penggalang ramu, sesi lulus SKU penggalang rakit dan penggalang terap. Nanti ini sudah dijual banyak di toko online. Toko online sudah bisa dicari. Kemudian untuk pemasangannya lah, kalau misalkan barung itu dipasang pada lengan sebelah kiri gini kayak kiri. Kemudian kalau penggalang juga sebelah kiri juga lah, seperti ini Kak. Nah itu kalau misalkan kalau penegak itu di anci di sininya, di penegaknya. Jadi di atas gitu, ya, kayak tentara ya, betul. Ya, itu sekilas tentang tentang SKU Kakak, syarat-syarat kecakapan umum yang mutlak dikuasai oleh adik-adik di semua tingkatan, baik siaga, penggalang maupun penegak. Kemudian untuk SKK, nah syarat kecakapan khusus. Nah, cara menempuh syarat kecakapan khusus ada ketentuan berlaku Kak di siaga, penggalang maupun penegak. Jadi kayak di siaga itu boleh menempuh syarat kecakapan khusus jika dia sudah minimal barung bantu. Nah, jangan sampai siaga itu masih mula terus nempuh SKK, itu jangan sampai Kak. Jadi kalau dia sudah menempuh barung barung bantu mula bantu itu baru boleh menempuh TKK-nya. Pun demikian juga di penggalang, kalau dia proses rakit atau sudah selesai baru dia boleh menempuh TKK-nya. Di penegak juga sama. Jadi kalau proses selesai bantara dia baru boleh menempuh ini tertuang. Ini bukan karangan saya, karena ini tertuang pada proses penyelesaian syarat kecakapan khusus. Kemudian bentuknya kalau di siaga tidak ada madya utama sama purwa Kak. Kalau di di siaga itu kan cuman satu tingkatan. Warnanya sama, bahwa warna kuning itu agama. Kemudian ini ada warna kuning, backgroundnya kuning itu keagamaan. Misalkan di sini sholat juga. Kemudian yang warna merah itu tentang patriotisme dan seni budaya. Jadi ada musik gitu Kak. Betul ya. Musik, kemudian kemampuan yang lain. Kemudian kalau hijau itu keterampilan lah. Misalkan ini menjahit Kakak, menjahit keterampilan. Kemudian background biru itu adalah
sosial. Sosial Ya, kemanusiaan. makanya sosial ini ada yang P3K, kemudian menolong apa ini dari kebakaran. Kemudian yang terakhir adalah putih. Putih itu adalah kesehatan dan ketangkasan. Dia mahir dalam berenang. Itu juga sama di semua tingkatan, baik siaga, penggalang maupun penegak. Nah, khusus di penggalang dan penegak itu ada tingkatannya, Kak. Jadi ada purwa, itu bentuknya bulat. Di penegak juga sama, purwa itu bentuknya bulat, Nama ya, atau basic dasar ya. ya. Kemudian middle atau apa ini Madya. menengah, madya, itu bentuknya segi empat, baik di siaga maupun penegak, maaf, Sama ya. di penggalang maupun penegak sama-sama apa ini bentuknya persegi. Kemudian yang utama lah, ini yang luar biasa kalau kita sampai ke utama, yaitu bentuknya segi lima, Kak, baik di penggalang maupun di penegak. Yang membedakan cuma listnya saja, Kakak ya. Ya. Listnya saja. Nah, luar biasa lagi, Kakak, ini medali TPG penggalang Garuda. Jadi ada ketentuan berlaku. Ya. Ini pramuka Garuda itu adalah pramuka yang apa ya? Pramuka luar biasa yang bisa ditempuh dan ini adalah hak peserta didik. Nah, jadi Kakak sebagai pembina itu wajib mengantarkan adik-adiknya sampai ke Garuda. Nah, ini kan ada KKMD ini bisa searching, googling cara membina apa ini sampai adik-adiknya sampai ke penggalang apa ini ke pramuka Garuda, baik di semua tingkatan ada, Kak. Nah, ini kalau siaga itu berarti ya medalinya hijau, kalau penegak itu kalau penggalang itu medalinya merah, kalau penegak ini kuning. bulan enggak bawa. Kuning ya. Medalinya warna kuning, nah dikasih merah putih. Oke, itu jenis dan cara pemakaian. Nah, cara pemakaiannya itu kalau di lengan itu lengan kanan, Kak ya. Kanan ya. Jadi itu maksimal pemakaiannya 5. Nah, kalau selebihnya 5 lah ada tetampan, Kakak. Jadi tetampan itu diisi sini, diisi semua. Sini, Kakak ya. Ya, dari sini di tetampan itu diisi semuanya, coba-coba semua keahlian itu adik-adik yang bisa sampai menempuh itu. Kemudian yang perlu diingat, Kakak, cara pengisian SKU. Nah, Iya ini. Kakak, yang kadang-kadang lupa, Kakak. jangan kemudian karena target Kakak kemudian semuanya sini ngisi bareng-bareng. Ingat, Kakak, di pramuka itu adalah kompetensi individu. Jadi cara pengujiannya ya satu-satu. Kakak dengan adik-adiknya bersepakat besok ujian TKU tentang apa ini sholat. Nah, ini terima kasih. Yang selanjutnya kisi-kisinya adalah pengisian SKU. Kakak ingat bahwa pengisian SKU itu adalah kemampuan individu. Ya, jadi tidak bisa dikebiau ya. Hari ini semua PBB ya, semuanya lulus TKU PBB tingkat madya. Tidak boleh. Jadi harus disepakati dulu sesuai dengan apa ini isi di poin-poin yang di PBB ya atau di SKK ya atau yang ada di sini. Jadi bahwa pengisian itu satu-satu menyesuaikan kemampuan. Jadi tidak harus lulus semua, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi nanti itu ada yang lulus, ada yang belum lulus, ada yang tidak lulus, atau ada yang menyesuaikan dengan masing-masing kemampuan peserta didik kita. Kemudian upacara jenjang dari masing-masing tingkat. Jadi Kakak biasakan upacara itu dilaksanakan pada alih jenjang. Jadi setelah dari ramu ke rakit ke terap, nah itu upayakan ada pelantikan biar yang naik satu gitu enggak apa-apa, disaksikan seluruh anggota yang ada. Jadi pelantikan yang itu disaksikan dan ya sederhana, tidak harus nunggu semuanya baru hari ini pelantikan bersama penggalang ramu sekolahan di lantai KBH itu kurang tepat itu, Kak. Ada beberapa pangkalan ben cepet, Kak. Wis langsung ramu KB kelas 1. Kelas loro rakit KB. Nah, itu kelas 7 8 nah, itu yang kurang tepat ya. Jadi saya pikir itu Kakak
kita bawa yang pertama macam-macam SKU dan SKK seperti tadi sampaikan. Kemudian apa ini prosesnya itu adalah kemampuan individu dan usahakan sebagai kakak itu memfasilitasi adik-adiknya kalau mau alih jenjang ke tingkat yang lebih tinggi dari rambut rakit ke terap, nah itu atau dari siaga mula ke bantu ke tata itu diadakan apresiasi berupa pelantikan. Mungkin itu kakak dari saya sekitar tentang SKU, SKK, SPG. Semoga kita bisa interest kepada gerakan pramuka membantu adik-adik kita menyelesaikan tagihan-tagihan atau kemampuan kita kasih tanda kecakapan di pangkalan kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup Kak Bangun? Terima kasih Kanas. Oh iya. Itu tadi penjelasan tentang SKU, SKK dan SPG dan penyelesaiannya juga. Mohon kakak nikmati sebuah proses, sesungguhnya proses itu nikmat. Salam pramuka. Salam.